Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muhibbin lillahi wa rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiy al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan kita memiliki seorang Nabi, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan namanya, Muhammad itu adalah terpuji. Pujiannya melekat di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nama lain Muhammad itu adalah Ahmad. Ahmad itu dalam tulisan Arabnya itu menggambarkan gerakan-gerakan sholat. Sungguh luar biasa seorang Nabi yang bernama Muhammad, dan bahkan sampai saat ini belum ada tokoh yang mampu menyaingi kehebatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini umat Islam ada 2 miliar di dunia, dan tidak pernah Nabi ke Indonesia menjadi negara yang muslimnya paling banyak. Itu luar biasa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad hanya dakwah 23 tahun. Kalau di dalam Masehi hanya 21 tahun. Tetapi kegemilangan dakwah Nabi Muhammad SAW sungguh luar biasa. Bahkan kalau hemat khotib sampai dengan saat ini, kenapa banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam itu karena kehebatan dakwah Nabi. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu maka di momen khutbah kali ini khotib ingin mengajak, marilah kita mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara marilah kita berperilaku, berucap seperti bagaimana Nabi dan orang-orang yang bersama Nabi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa karakter Nabi Muhammad SAW tadi dibacakan dalam ayat yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad itu sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sangat lembut dengan orang-orang yang Islam, orang Islam. Jadi bukan sebaliknya. Nabi Muhammad sangat keras hatinya, bukan perbuatannya, keras hatinya kepada kufar dan lembut hatinya kepada muslim. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama Nabi, orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi, selain keras terhadap kafir hatinya, juga ruk'an sujada. Jadi dia senang ruku, senang sujud. Jadi kalau orang tidak mau ruku, tidak mau sujud, dia bukanlah sebagai orang yang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu digarisbawahi, ya betul fadlan minallahi wa ridwan. Mereka keras
mereka ruku, mereka sujud itu targetnya adalah fadlan minallah. Mereka ingin karunia dari Allah, bukan ingin kehormatan, bukan ingin yang lainnya, bukan karena uang, tetapi karunia dari Allah, waridwana dan ridho dari Allah. Apa makna fadlan? Menurut tafsir, yang dimaksud fadlan adalah bi ayyatafaddala alaihim wa yudkhiluhum al-jannah. Yang dimaksud karunia Allah itu adalah Allah memberikan keunggulan kepada dia sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian ridwan, Allah memberikan ridho. Kalau Allah ridho, apa yang tidak diberikan oleh Allah? Jadi selama ini kenapa doa kita kadang-kadang sulit dikabulkan? Bisa jadi karena Allah tidak ridho, bisa jadi Allah kurang ridho kepada kita. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Rasul dan orang-orang yang diakui sebagai umat Rasul itu di wajahnya ada tanda bekas sujud. Para ahli tafsir menyebut yang dimaksud athari sujud ini pada hari kiamat, bukan di dunia. Jadi bukan orang yang di dahinya ada tanda tertentu ini bekas sujud. Yang dimaksud athari sujud adalah nanti di hari kiamat bercahaya wajahnya. Kalau di dunia bisa jadi yang rajin sujud kalah sama yang rajin skincare. Jadi tidak itu maknanya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, intinya adalah kita bagaimana tadi berperilaku sebagaimana Nabi. Bagaimana mencintai Nabi? Beda dengan mencintai manusia. Kalau kita mencintai keluarga kita, ya mungkin rajin transfer. Tapi kalau mencintai Nabi tidak dengan transfer. Tetapi tadi asyidda wal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujud. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sebuah selebrasi, bahasa Inggrisnya selebrasi, kayak pemain bola ya. Sebuah selebrasi, sebuah perayaan bahwa Nabi itu adalah sosok yang agung. Sebuah perayaan bagaimana mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari ini? Maka Rasulullah menjawab, saya berpuasa karena saya bersyukur lahir pada hari ini. Jadi cara bersyukur, cara memperingati kelahiran Nabi itu begitu, dengan amal-amal dan perbuatan-perbuatan yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti syukur. Karena syukur itu kan sarful abdi jami'a ma an'amallah ilaihi illa ma khuliqa li ajlihi. Syukur adalah menggunakan nikmat Allah untuk kepentingan Allah membuat nikmat itu. Jadi ketika kita sehat, menggunakan kesehatan untuk kebaikan, nah itu bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW, sebetulnya prakteknya itu dimulai sejak sekitar tahun 300 Hijriah. Bayangkan Nabi Muhammad SAW wafat sekitar tahun 12 Hijriah. Sementara Maulid Nabi secara gencar-gencaran itu ada yang berpendapat di tahun 341 Hijriah. Jadi baru ada Maulid Nabi sekitar 330 tahun kemudian setelah Rasul tiada. Ada yang berpendapat Maulid Nabi diawali sekitar tahun 630 Hijriah. Sangat jauh dari zaman Rasulullah SAW. Bahkan di zaman itu Maulid Nabi dirayakan 7 hari 7 malam. Luar biasa sebuah
syukur yang dilaksanakan 7 hari 7 malam yang menghabiskan 5 ekor kambing, 5.000 kambing, 10.000 ekor ayam. Bahkan uangnya yang dihabiskan sekitar 300.000 dinar. 300.000 dinar, yang 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Oke, coba hitung, itu dananya sekitar 1,3 triliun dipakai untuk perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa. Tapi itu level negara ya, level nasional. Artinya apa? Artinya memang Maulid Nabi waktu itu dirayakan sangat luar biasa. Begitu juga di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Maulid Nabi dirayakan sangat luar biasa. Bahkan ketika musim haji, para jamaah diingatkan ketika mudik, ketika pulang nanti tolong merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dirayakan? Targetnya adalah membangkitkan semangat umat. Jadi waktu itu kenapa pakai dana besar? Ya karena targetnya besar. Bahkan ketika itu bangsa Islam atau negara-negara Islam bisa mengalahkan peperangan dengan semangat Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kegiatan-kegiatannya luar biasa. Misalnya pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu Maulid Nabi isi dengan sayembara. Jadi sayembara itu semacam lomba. Siapa yang terbaik maka dia akan dipilih. Siapa yang terbaik menyusun teks yang sangat bagus, yang sangat indah, dan kebetulan yang menjadi juaranya itu yang sekarang sering kita baca, Al-Barzanji. Al-Barzanji itu hasil dari peringatan Maulid Nabi, kemudian dipilih yang terbaik itulah Al-Barzanji yang sering kita baca. Itu indah sekali Al-Barzanji ya. Jadi begitu. Peringatan Maulid Nabi SAW betul-betul menjadi sebuah momen bagaimana umat Islam itu bangkit. Bagaimana umat Islam itu semangat. Bagaimana umat Islam itu maju, kira-kira itu. Hadirin jemaah yang berbahagia, akan tetapi karena Maulid Nabi tidak dimulai sejak zaman Rasul, tadi ada yang bilang tahun 300-an, ada tahun 600-an, maka ada beda pendapat. Ada orang, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Dan umumnya di Indonesia itu ulama membolehkan merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia. Kalau khatib lihat, misalnya ulama-ulama tersebut berbeda itu memang indah sekali. Mereka berbeda itu masing-masing ada argumen yang sangat kuat, dan argumennya itu argumen agama. Yang khatib amati bukan argumen yang lain. Misalnya kenapa ada yang menganggap tidak boleh? Argumennya hadis, misalnya ya. Ada argumen hadis misalnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah dhalalah dan setiap dhalalah itu ada di dalam api. Jadi argumennya hadis jelas. Lalu yang membolehkan juga pakai argumen. Dan lucunya hadisnya sama. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Argumennya adalah, jadi belajar bahasanya harus agak tinggi. Kata kullu itu katanya bukan berarti jampung. Kata kullu itu bukan berarti al-am, setiap bid'ah itu adalah. Kata kullu itu bisa bermakna sebagian. Jadi ini argumen lagi. Seperti kita misalnya di Indonesia, rakyat Indonesia menghendaki anu-anu.
apakah seluruh rakyat? Pasti tidak. Pasti tidak. Jadi argumen-argumen yang disampaikan oleh ulama ini luar biasa. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi ikhtiar mereka itu sungguh luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu kita bagaimana? Kalau kita merayakan ya silahkan. Kalau tidak juga gak apa-apa. Yang penting masing-masing menghargai dan menghormati. Tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang membolehkan laksanakan, yang tidak melaksanakan ya sudah tidak apa-apa. Itu kan bukan wajib. Nilai tertingginya sunnah, ya, sunnah. Jadi boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tetapi bagi yang melaksanakan, ya ada pesan-pesan bagi yang melaksanakan, sebaiknya memang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang betul-betul membuat kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia ini lucu-lucu memang perayaan Maulid Nabi. Misalnya di Jogja ada namanya sekaten. Itu perayaan Maulid Nabi, membersihkan benda-benda keris dan lain sebagainya. Itu sebagai perayaan Maulid Nabi. Di Brebes ada juga keunikan-keunikan. Di Pemalang ada juga baca berjanji. Jadi macam-macam. Di pesantren-pesantren Qiraah Maulid Nabi itu membaca Quran, membaca Quran yang pakai lagu itu sampai 1 jam, 2 jam undang Poli internasional. Itu hanya mendengarkan nada-nada Al-Quran saja. Jadi macam-macam kegiatan yang bisa dilakukan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan khotib berpendapat bahwa Maulid Nabi itu bisa aja dikerjakan sendiri di rumah. Bisa satu masjid, satu komplek, bisa dilaksanakan. Yang terpenting intinya adalah bergembira dan bersyukur atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan Maulid ini ada yang bilang bulan Maulud sama aja, kita semua bisa menjadikan diri kita lebih baik sehingga kita menjadi orang Nabi, memiliki karakter Nabi dan karakter umat yang diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsi rahmah wa amara bi ihsani ma'amuratihi wa bina bimaniyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman taqwa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhulil jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabati wal qurabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahlika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa inna miratul islam bi hidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.